itu benar dan tidaknya. Maka yang namanya kebenaran itu mungkin di dalam kehidupan itu belum ada. Terus sekarang yang dalam dibicarakan dari dahulu saya dengar satrio piningit, satrio pinilih, satrio adil. Satrio piningit itu kan dipingit. Satra itu kan gelar pemberani atau pahlawan, bukan manusia. Pemberani lah. Yang namanya sudah menjadi satra itu satra pasti jujur, keluhuran kan itu. Ya dipingit. Rahayu, rahayu, rahayu. Dulur-dulur Jawa, seluruh sak Jawa, sak Nusantara. Sugeng rawuh dulur-dulur ngger-ngger. Lah bagus-bagus. Sering orang katakan, sering itu berkata Arab digarap, Jawa digowo. Arab digarap, Jawa digowo. Ya sudah lah, kalau aku barat diruat ya Mbah. Jawa tak gowo. Saya nggak mau menggarap yang lainnya. Kalau misalkan bergabunglah. Aku tak mau bergabung. Kalau bergabung nantinya kau jangan sampai sesat. Kalau mau ikutlah. Aku tak mau ikut-ikutan. Tapi kalau kau ikut, jangan sampai kau terpeleset. Toh nanti manusia sudah ada tempatnya sendiri-sendiri. Saya tak tergiur janji surga, tak jera takut di neraka. Tergiur janji surga, tak jera di neraka. Takut-takut di neraka, tak jera. Tak kepingin saya diiming-imingi wanita. Masuk surga ngikutin ini Pak, nggak mau ya? Tidak tergiur saya janji surga, wanita. Tak jera ditakut-takuti neraka. Wanita. Saya tak kepingin diiming-imingi wanita. Karena semua itu ya itu nanti ada jalannya sendiri-sendiri, atau menempuh seperti itu kita pun tidak mengerti. Makanya sering orang sekarang yang gencar-gencarnya, yang paling diburu mungkin tentang Kang Makrifat atau Mbah Tasawuf itu. Kang Makrifat tentang Mbah Tasawuf. Mungkin yang namanya Kang Makrifat itu di atas tinggi, di dalam bawah. Di atas tinggi mungkin belum sampai puncak, di dalam bawah mungkin belum sampai dasar. Yang namanya Kang Makrifat. Di atas tinggi belum sampai puncak, dan caranya untuk mencapai itu mungkin menyatukan pikiran batin kepada Gusti Allah. Apapun demi Allah, dia hidup dalam Allah dan bersama Allah dan Gusti Allah. Dia mati dan hidupnya hanya untuk Allah. Itulah mungkin salah satu dan dengan cara seperti itu, apa yang dilakukan seperti itu, mungkin gernak-gernak yang bagus ini sudah memahami semua. Itulah jalan-jalannya, dan namanya Mbah Tasawuf mungkin itulah puncaknya, dan mungkin itu dasarnya. Dan sebagian perjalanan untuk mencapai Mbah Tasawuf itu mungkin sebagian dari makrifat tadi. Tapi mungkin kalau Mbah Tasawuf itu sudah mati dalam hidupnya. Itu makanya kalau tentang makrifat, jangankan mau menyentuh mendekat yang makrifat itu mungkin sulit, apalagi Mbah Tasawuf. Jangankan
mendengar suaranya pun mungkin sudah sulit, karena orang seperti itu. Makanya silakanlah mencari orang-orang itu, kadang berburu mencari guru-guru makrifat atau tasawuf dan menemukan guru yang dianggap itu guru sudah bisa makrifat atau tasawuf, dan guru itu dia belajar mungkin dari sang gurunya juga dari buku-buku dan tidak tahu unsurnya buku, dan tidak, akhirnya nanti yang berguru pun akan mengikuti guru itu, padahal guru itu juga dari gurunya dan dari buku, dan buku unsurnya dari mana tidak tahu. Itu tentang keilmuan-keilmuan. Tapi yang sejati mungkin yang saya katakan tadi, makrifat dan tasawuf itu, makrifat tinggi atas belum sampai puncak, dalam bawah belum ada dasar, dan puncaknya ada tasawuf, dasarnya tasawuf. Itulah mungkin itu dalam aliran Jawa yang sekarang banyak yang menekuninya, itu yang dinamakan itu. Kan sekarang banyak orang-orang yang mencari yang bergencar-gencarnya itu tentang itu. Tapi iya, tentang makrifat, tentang tasawuf, ya sudah, biarlah dia itu. Tapi kalau sampai mendapatkan guru yang baik, yang sejati, ilmu itu jangan sampai digunakan, gunakanlah kebajikan. Kasihan guru-gurunya, nanti gurunya yang kena kutuk kalau nanti ajarannya dipakai yang jalannya tidak baik. Itu. Karena dalam saya hidup dan mati pun tak mengerti. Kalau tanya tentang kematian, ya tidak mengerti saya, karena hidup pun saya tidak mengerti, apalagi kematian. Hidup pun belum mengerti, apalagi dalam kematian belum. Kita tidak mengerti. Maka hayati semua hayati dalam hidup kita. Benar dan salahnya pun saya tidak mengerti, karena itu yang saya dapatkan dalam selama hidupku. Semua mungkin Sang Yang Maha Kuasa yang mengetahui segala-galanya. Gusti Allah kang mau suci, rahayu-rahayu. Maka saya aljabarkan, yang kemarin adalah besok, yang besok sekarang. Itu maksudnya yang kemarin nggak usah pikirkan, yang kita tinggal sudah tidak pikirkan. Besok sudah nggak bisa, karena besok tidak tahu ya. Dan besok itu akan menjadi sekarang, pasti. Besok pasti akan menjadi sekarang. Yang ditinggalkan masih, yang depan itu banyak. Yang saya ditinggalkan kita, tugas-tugas dunia itu sudah banyak yang kita tinggalkan, yang tidak terlaksanakan kita itu. Dan masih depannya juga masih banyak kan. Apa mungkin kita menunggu? Dan yang pergi cukup, yang datang habis, mudah-mudahan nanti berapa tahun lagi akan terjadi. Itulah yang pergi ke sana sudah habis, yang datang ke sini juga habis. Itulah berapa tahun lagi, saya itu waktu. Itu rahasia-rahasia ilahi, kita tidak. Sekarang juga dalam saat-saat ini kita itu dalam tekanan segala-galanya, mental, batin, keadaan, tekanan adanya virus alam ini, karena ini mendunia. Jangan semua itu kita kait-kaitkan dengan itulah, itu sudah kodrat alam, kodrat ilahi, karena ini mendunia. Kita itu tidak bisa ini dihadapi dengan cara apapun, kecuali dengan keikhlasan, kesabaran, ketabahan, dan kepasrahannya, bahwa ini kita yakin bahwa kehendak ilahi, kehendak Gusti Allah, itu saja yang bikin kuat. Jangan memakai terus ini alasan dengan Quran. Jangan, kasihan hamba-hamba Allah juga rasanya ngeri, sudah ketahuan masih disuruh ini. Kalau kita hidup dalam pemerintahan, mungkin yang membuat aturan pemerintahan kita taati karena kita dalam pemerintahan. Tapi kalau tidak, itu dari seseorang atau apa mungkin, bukanlah itu nanti membuat fitnah. Seperti kita hidup dalam pemerintahan, takut taat pada pemerintahan. Kita hidup dalam Allah, takutlah dalam Allah, menurut peraturan Allah itu aja. Peraturan itu apa? Makanya sering banyak juga
penganut-penganut yang lain mengecoh atau apapun itu, padahal kadang saudara nggak tahu saudara, padahal sama-sama samalah yang atau yang dibaca atau apanya, kenapa kok itu saudara kok bertentangan gitu loh. Hayati dalam hidup ini dengan kepasrahan corona ini, keikhlasan, ketabahan, sudahlah yang terjadi itu sudah kehendaknya. Kita ingat apapun jadi kehendak Allah, Gusti Allah Kang Maha Suci. Jatuhnya sehelai rambut pun dari kehendaknya itu. Maka kita tidak tahu dalam simbol, dalam arti disimbolkan, mungkin dari saya memahami sedikit, benar salah juga tidak tahu, maaf saja kalau menyinggung ayat alif lam mim. Hanya Allah yang mengerti artinya, itu maksudnya kan. Ya segala sesuatu cuma hanya Allah, manusia tidak bisa mengesahkan itu benar dan tidaknya. Maka yang namanya kebenaran itu mungkin di dalam kehidupan itu belum ada. Terus sekarang yang dalam dibicarakan dari dahulu saya dengar satrio piningit, satrio pinilih, satrio adil. Satrio piningit itu kan dipingit. Satra itu kan gelar pemberani atau pahlawan, bukan manusia. Pemberani lah. Yang namanya sudah menjadi satra itu, satra pasti jujur, keluhuran dan itu ya dipingit. Jawa sudah dipingit berapa ratus tahun, itulah satria piningit itu ya. Jawa ini ya, Jawa pinilih, tetap pinilih. Jawa itu tetap terpilih. Jawa itu, dunia pun, jagat pun, semua pun, alam pun memilih Jawa ini yang terpilih. Nah, satrio adil, ya adil. Jawa itu adil, seluruh dunia merasakan kok Jawa itu. Yang namanya dibahas-bahas seperti itu ya sudah, hanya saja cerita-cerita yang ini. Kadang pemahaman ini dikaitkan ini dengan, ya sudah monggo, tapi dalam ininya seperti itulah. Dan karena kita misalkan kalau satria, kalau ratu adil ya Sang Yang Kuasa, Gusti Allah Kang Maha Agung yang ratu adil ya kan. Makanya kadang kekuasaan pembela kebenaran, karena kuasa, karena kaya, salah pun dibela menjadi benar, iya kan. Iya, karena kekuasaan, karena itulah kebenaran yang salah fatal itu bagiannya. Dari penghayatan hidup, dari kitab-kitab misalkan, ada juga yang saya pahami dari yang saya dapatkan dalam kehidupan. Mungkin dulu-dulunya itu salah, jadi tidak mengerti itu pun. Yang saya dapatkan dari dalam hidup saya, salah benarnya Gusti Allah ingkang Maha Mangertos, Sang Yang Widi. Islam adalah agama yang terakhir. Selain Islam nggak diterima. Maksudnya Islam ini agama yang terakhir, selain Islam nggak diterima. Kalau nantinya ada lagi agama selain Islam di bawahnya ini nggak diterima, yang bikin manusia. Maksudnya begitu. Tapi dipenggal aja, makanya setelah kalah para ahli-ahli kitab. Jadi dihayati bener, jangan nanti terpeleset. Karena dulu-dulunya kan mungkin ajaran-ajaran nggak ada pendidikan, ada surat penangkapan atau alatnya dikasih seperti itu, penangkapannya seperti ini, dikiranya agama lain nggak diterima. Terus nggak terima kemana? Itu kan hamba lo gitu loh. Terus namanya kitab kan, itu nama bahasa mana nggak ngerti, tapi kitab kan buku, ayat kan tulisan, dan buku-buku yang dahulu itu menjadi satu, jadilah satu, bukan menjadi satu yang terakhir. Maksudnya jadi itu untuk rukun satu, itu hamba-hamba saya, dan ikutilah nabimu sendiri-sendiri. Nabi itu adalah tauladan kemuliaan hati, tauladan nabi itu kemuliaan budi luhur pakarti tingkah laku. Maka ikutilah kemuliaan hatimu menurut keyakinan hatimu yang sesungguhnya, kemuliaan hatimu yang sesungguhnya itulah nabimu. Ikutilah nabi, keyakinanmu sendiri-sendiri. Makanya dipenggal
akan ikut Nabi sendiri. Iya, Nabi kita sendiri kemuliaan akhlak itu, maksudnya begitu. Itu ajaran-ajaran budi luhur, ajaran-ajaran Jawa sejati. Mungkin seperti itu, dulur-dulur rayu-rayu ada pemahaman lain, sumonggo. Karena Jawa itu berjuta, nggak ada batas aliran, Bang. Banyak sekali unsurnya. Itu. Tapi nek dikengken ringkes ajaran Jawa menurut jenengan nopo, Pak? Nek jenengan dikengken ringkes intinya, perasaannya, santannya, bahkan minyak kelapanya kalau perlu nopo. Jawa itu kalau diringkes disatunya seperti kelapa dikupas, diambil santannya, sampai diparut itu kan sudah sakit kan. Misalkan kita mengupas kelapa, itu kan sulit kita untuk mendapatkan santan. Tapi setelah menembus kulit batoknya, kadang orang tetap pental balik karena keras. Mana-mana mungkin bisa mendapatkan santan, harus beras. Makanya dengan memeras batin perhatian marah dalam keprihatinan kita mendapatkan pada itu santan. Nah, intisarinya ajaran Jawa adalah pada budi luhur dan kesatria. Ajaran Jawa itu adalah budi luhur, ringkasnya budi luhur. Kabecikan, kalersan, keutamaan itu Jawa itu seperti itu ajaran-ajaran itu. Kalau keilmuannya itu ya tergantung yang memakai ilmu itu. Apapun ilmu dipakai untuk nggak baik jadinya mungkin juga nggak baik. Ilmu apa saja dipakai baik jadinya baik. Dikatakan kalau nggak baik hitam, kalau baik putih. Kita punya ilmu baik, apapun dibuat nggak baik kan jadi hitam. Maksudnya hitam itu ilmu hitam katanya. Itu kan sebut-sebutan orang-orang, singkat saja kan gitu. Ya itu tadi makrifat dan tasawuf. Jangankan untuk menyentuh dalam keilmuan jalur-jalur ke situ juga ada yang bisa menemukan itu dalam teori-teorinya. Nanti pempraktekannya lain-lain kita mendapatkan. Misalkan panjenengan setunggal kula kei ABC juga ABC semuanya, kamu menjalani juga kan hasilnya makrifat juga lain kan, tempat kita kan lain. Terganggunya pikiran atau batin kan lain. Itu menyatakan pikiran kepada Gusti Allah juga, apa yang dilakukan segalanya untuk Gusti Allah itu disimbolkan dalam, mungkin kalau dalam pendidikan nyata mungkin makrifat itu dosen, rektornya mungkin tasawuf gitu aja. Mungkin itu kan sulit menemu, jangan mendengar suara rektor. Nah itu aja itu dalam ini ajaran-ajaran. Berarti semedi itu namun jalan tujuannya ya budi luhur, Pak. Budi luhur, semedi apa itu budi luhur? Makanya dalam leluhur dulu itu bersuka bersemedi, keprihatinan semedi, keprihatinan itu semuanya itu keprihatinan. Kita sakit, kita apa, maka semuanya itu anugerah atau peringatan kecil. Kalau ujian cobaannya itu Allah nggak pernah muji, nggak pernah mencoba, itu peringatan atau itu anugerahku. Allah, Gusti Allah yang maha kuasa, yang maha pemurah, yang nggak ada sifat pelasaran asih, itu pasti memberi jalan terbaik bagi kita. Seandainya ini tidak akan ginikan, sudah. Kalau orang sudah sakit keras mati, kalau ini tidak diambil, mungkin dampaknya ada lain. Keluarganya, hartanya sudah habis, ini sudah mengeluh, ini nggak sembuh-sembuh, sudahlah tak ambil, mungkin itu sekonggalnya seperti itu. Maka semua hak mutlak Allah Sang Yang Kuasa, Gusti Allah ingkang Maha Suci, ingkang mangertosi sedaya lelampahan tiang agesang. Hidup dan mati sudah ada tempatnya sendiri-sendiri. Kita cerita tentang mati, tentang apa, banyak. Kalau Jawa mungkin ada juga yang tahu tempatnya itu ada jalan-jalan itu ada, tahu matinya ada. Jawa itu lengkap, tapi tetap mengarah ke budi luhur. Jawa itu budi luhur, anda pasor ngalah ngalih sabar nerimo, itu ajaran-ajaran Jawa pasti ke situ. Berarti sama halnya orang Islam disuruh sholat, sebenarnya sholat ya jalan aja, tujuannya ya iya baik, ya, itu terlalu baik semua. Makanya ajarannya tetap baik semua, tetap semua. Yang diajarkannya mungkin ajarannya baik, tapi yang diajarkannya mungkin meleset. Ajarannya tetap baik, agama, semua agama. Maka kalau orang beragama masih membenci agama lain, ya bagaimana mungkin? Jadi tidak kan, itu hamba-hamba Allah kok. Itu tak beragama, malahan kalau beragama saling menghargai, itu hamba Allah, rukun.
pancen salah, kenapa diizinkan sama Tuhan? Nah, sudah. Kalau memang kesalahan-kesalahan itu nggak boleh dilakukan di dunia dimanapun, sudahlah. Doakan saja, mintakan, doakan meminta. Mungkin jaluk. Gusti Allah kon sing elek-elek iki kan jipo. Tetap ada yang jelek lagi, nggak ada, tetap ada yang jelek. Sing elek entek, sing apik tetap ono sing elek jian. Nggak mungkin, makanya dalam setiap masih hidup tetaplah salah. Apalagi yang paling berat itulah yang mengaku benar, merasa benar, apalagi membenarkan orang yang salah. Wah, itulah dampak-dampak efeknya. Makanya jangan mengatakan kalau tidak mengetahui, jangan bercerita kalau tidak mengalami. Itu nanti bisa-bisa, nah bisa-bisa itu. Kalau sudah haknya itu, terus orang bancaan, orang ini dora are, iku ya namanya tidak mengaku. Yang namanya kafir kan tidak mengakui. Kafir kepada Allah, tidak mengakui Allah. Kafir dengan adat, berarti kan tidak adat gitu aja. Oh.